benih yang dirawat secara konvensional, gudangnya seperti di belakang ini, kemudian ada rak, ada apa namanya diasepin. Minimal ngasepin benih itu butuh waktu 30 hari. 30 hari dari mulai dinaikkan. Nah, calon benih dijemur itu minimal 10 hari. Jadi dijemur daunnya, kering, dijemur ubinya, bawa pulang ke gudang kayak ini, diangin-anginkan, disortir, kemudian dipilih yang bagus, yang kira-kira nggak layak itu dikeluarkan untuk dijual secara konsumsi. Kemudian yang baik baru kita naikkan. Begitu dinaikkan, diasepin dari hari pertama sampai hari ke-30. Setiap hari minimal 2-3 jam. Hanya keluar asap, bukan keluar api. Makanya jarak penyimpanan benih itu dari lantai ke rak pertama itu minimal kita kalau diri nggak nempel di atas. Nah, sumber bahan dasarnya pakai kayu batang bawah. Kayunya yang keras, jangan kayu yang lunak. Jadi kayu-kayu yang keras kayak lamporo, kemudian bekas kopi. Itu kayu kopi walaupun kecil keras itu bagus. Kalau solusi nggak ada pengasapan Pak, pakai apa? Kalau nggak pengasapan pakai ozon. Biozon boleh. Ozon apa Pak? Ozon itu pakai ada alatnya, ozonisasi. Jadi kalau ozon itu nanti hama gudang nggak ada. Benih lebih tahan, tidak mudah busuk, tidak mudah kotor juga. Kalau gini Pak, sekarang kan ada apa? Ada diciptain apa? Produk yang seperti asap juga. Hah? Namanya kalau di sana sekarang di Medan itu ada namanya asap cair. Asap cair. Asap Jadi cair itu hasil penyulingan dari pembuatan batok kelapa ataupun kayu itu di Tanjung Rawa ada pabriknya. Itu kemarin ada produksi seperti itu. Apakah itu bisa untuk solusi? Asap cair bisa digunakan di lapangan untuk budidaya. Itu untuk mencegah, menanggulangi atau untuk menanggulangi jamur. Dia berbentuknya fungisida organik. Jadi tidak bisa disemprotkan di tanaman bawangnya, nggak bisa. Yang dibutuhkan kita adalah ruangan itu hangat, ada asap untuk usir serangga. Kalau dipasang ozon di ozon itu juga serangganya nanti nggak ada, hama gudang nggak ada. Nah, butuh hangat. Jadi di gudang itu butuh hangat, nggak lembab. Udaranya kering, kalau kelembaban 70, suhunya di antara misalkan 30 derajat gitu. Itu seperti itu. Jadi hama gudang nggak ada karena asap itu. Nah, nanti kelebihannya di benih itu pastinya warnanya agak coklat. Jadi agak coklat, kehitaman, itu benih yang bagus. Dan itu kalau ditanam nggak bakal molek, ataupun ada yang mulai sedikit sekali. Apalagi sudah tanahnya didesinfektan, disiram dengan H2O2 tadi, itu akan lebih baik lagi. Jadi resiko molek nggak ada. Ditambah lagi pH-nya sudah dinaikkan. pH-nya naik jadi 5,5, 6. Kalau bisa di atas 6, karena nanti yang pas setengah itu pH naik dari 6, seminggu dia turun lagi sampai ke titik 5, bahkan kurang dari 5. Nanti 1 minggu dicek lagi naik lagi. Nah, itu harus pakai asap. Nah, kalau nggak ada asap pakai batu bara. Nah, kalau perbedaannya itu, yang bibit bawang yang murni nggak dikasih apa? Tepung itu. Kemarin kita pernah dapat bantuan, itu bantuannya dikasih tepungnya entah apa, kami nggak tahu, tapi kualitas benihnya memang beda yang nggak kasih tepung, ya bagus nggak kasih tepung. Ada tepung, jadi tepung yang ditepungin itu kalau mau dikirim harus dikasih tepung. Ada juga yang dinaikkan langsung kasih tepung ya. Tepungnya itu pakai kapur kalsium karbonat. Itu kalsium karbonat, ada yang pakai semen putih, ada pakai MU yang untuk masang bata ringan itu. Di tepung itu juga baik, ditambah pengasapan juga baik, tapi kalau Brebes kebanyakan nggak menggunakan tepung, itu biasanya pakai tepung itu dari Jawa Timur. Karena di sini nyimpen benih yang bukan penangkar itu juga untuk konsumsi, juga untuk benih. Jadi kalau benih harganya murah,
konsumsinya mahal diturunkan jadi dijual konsumsi. Jadi masih bisa, nggak bertepung, jadi masih aman. Jadi dua fungsi, dijual benih bisa, dijual konsumsi bisa. Karena sering terjadi bawang konsumsinya telat, benih di gudang banyak, akhirnya harga bawang yang disimpan 2 bulan tuh kalau dijual benih lebih murah, tapi jual konsumsi lebih mahal. Akhirnya diturunkan, disortir lagi, dikelupasin kulit arinya menjadi merahnya lebih bagus lagi, dijual konsumsi. Itu kenapa Brebes tidak menggunakan tepung. Cuma itu aja. Kalau tapi tingkat susutannya Pak gini Pak, kami selalu bingung. Kalau kami di Batubara kemarin saya cepet panen nyimpan, begitu panen nggak ada pelayuan. Kalau di sana kami kan belum tahu. Kemarin begitu panen dikatin, kalau pulang langsung kita upahkan potong, Ya. langsung kita jemur, habis itu kita jual. Tingkat susutnya itu luar biasa Pak. Jadi apakah image kalau motongnya itu setelah susut dulu, setelah layu, itu setelah layu di ladang, kami kan takut di sana kalau di ladang hilang, jadi bingung nyimpennya kan, jadi kami bawa pulang. Itu tingkat susutannya itu yang langsung dipotong sama yang kita layukan dulu memang apa benar? Langsung dipotong tingkat susunya lebih banyak. Sudah praktek belum? Kayaknya saya lihat memang Sudah saya jangan udah praktek belum? Udah. Mana yang lebih bagus? dilayukan dulu. Layukan dulu. Jadi image itu memang benar walaupun nggak signifikan, nggak terlalu signifikan. Jadi kalau masih segar dipotong, getahnya itu belum turun ke bawah semua. Jadi getah di daun, di batang itu masih tinggi. Itu kalau dilayukan itu akan turun ke bawah semua, jadi akan menambahkan bobot. Itu. Kemudian lukanya nggak terlalu besar karena sudah layu dan agak kempes. Oh, iya. Jadi itu mengurangi daya penyusutan. Sebetulnya itu yang berpengaruh karena lubangnya gede, masih segar dipotong, ini penguapan dari bekas potong itu tinggi sehingga susutnya lebih banyak. Tetapi sesuai pengamatan, penelitian dan kegiatan di lapangan, kalau kita panen umbi bawang merah sama daunnya cabut ditimbang dapat 30 ton, itu setelah dirayukan dikeringkan 7 hari itu tinggal separuh. 30 ton jadi 15 ton. Jadi yang kurang separuh karena daunnya kering, semua kering, sudah disortir, sudah bersih, ditimbang itu 50%. Setelah berapa hari itu tadi Pak? 7 hari. 7 hari ya? Nah, itu kan akan mengalami kesusahan terus. Kalau dipotong bawa ke rumah, 1 hari itu bisa 5% susutnya. Saya ngirim dari sini ke Jakarta, itu susutnya bisa 5% semalam. Ngirim 1 ton, itu di sana kurang berarti 1 kintalnya bisa 5 kilo susutnya. Jadi 100 kilo bisa susut 5 kilo. Jadi per karung, per koli, per goni itu setengah kilo. Tapi kalau benih enggak, benih itu susut kita kira 2%. Tapi kalau masih baru, masih segar itu 5%. Nah, itu terus berlanjut susut sampai umur 30 hari. Dari mulai panen dirak jadi benih itu kan, sampai umur di 1 bulan disimpan itu susut 20%. Dari 1 ton tinggal 800 kilo sampai siap tanam susut 30%. Dari 1 ton tinggal 700 kilo. Kenapa benih jadi mahal? Karena dari panen sampai jadi benih susutnya 70%. Dari panen, dari kering itu sudah 50%. Disimpan susut lagi 20%, 30%. Jadi tinggal 30% yang siap dijual. Jadi ya wajar kalau benih itu harganya hampir 2 kali lipat harga konsumsi. Tapi hari ini benih 45.000, konsumsi cuma 20.000, masih mahal benih. Tapi di bulan Desember, Januari biasanya turun karena ini sudah mulai banyak yang naik ke gudang untuk jadikan benih. Jadi patokan standar harga benih itu nggak ada. Di Brebes itu sesuai ketersediaan barang. Kalau barangnya banyak murah, kalau barangnya sedikit naik dengan dagang ya Pak? Iya. Makanya pemerintah itu sekarang mengadakan pengadaan itu sistemnya nanti kayak penugasan. Jadi siapa kelompok penangkar mana untuk wilayah mana untuk menyerap benih diberikan bantuan secara subsidi dari pemerintah dan penangkar itu wajib menjual ke daerah pendampingan itu standar yaitu di angka sekitar 27.500 per kilo. Namanya 30.000 harga rako di penangkar. Tinggal ongkos kilonya berapa. Jadi nanti rencana gitu yang Bu ini kan Bu Inti Dirjen Benihnya
direkturnya ini kan Bu Inti itu merencanakan seperti itu. Jadi nanti ada semacam kayak penugasan untuk Jawa Tengah yang bertanggung jawab siapa, Jawa Barat mana, luar Jawa siapa, sehingga kebutuhan benih di sana itu akan dipastikan tersedia dan tenaganya sudah dipersiapkan untuk mensuplai. Tidak ada kata keterlambatan pasokan ini. Jadi perencanaan JPCL itu tepat semua, nggak ada yang molor. Jadi sudah bentuk JPCL, sudah ditentukan penerimaan benihnya, petani sudah ngolah lahan, benihnya juga sudah tersedia. Jangan sampai petani sudah ngolah lahan, mundur lagi sampai penuh rumput lagi, olah tanah lagi, bolak-balik, kan sering terjadi kayak gitu. Sering, Pak. Nah, itu yang menjadi problem, kasihan petaninya. Nah, ke depan